I'm not here to play somebody else's game. I have a few million people's lives to account for. And Singapore will survive. Kisah raja makan tahu, menangis saja sedarkan bahu. Jagoan kalah hati jadi malu, bila lelah istirahat saja dulu. Hey Smart Citizen, selamat datang di series Syarat Sejarah Bangsa dan Peradaban. Terima kasih sudah klik video ini dan mengizinkan saya, agent nomor 8, untuk menemani kalian dalam pembahasan mengenai sisi menarik dan fakta dalam sejarah di dunia. Bagi yang pertama kali melihat channel ini, maka selamat datang dan silakan untuk like, komen, dan subscribe. Sehingga channel ini bisa terus berkembang untuk seterusnya memberikan informasi-informasi menarik bagi kalian. Kami tahu bahwa kami masih punya banyak kekurangan di sana-sini, seperti dalam penyampaian materi ataupun di video. Namun, kami masih terus berusaha untuk mengkoreksi dan memberikan yang terbaik buat kalian. Mohon maaf bila kalian merasa kualitasnya masih kurang, dan terima kasih atas semua yang mendukung kami. Pada video kali ini, maka saya akan membahas mengenai final part dari sejarah dari Singapura. Nah, kalian sudah lihat belum yang video pertamanya? Bila belum, maka saya sarankan klik link di bawah ini ya, karena kalian harus nonton dulu untuk video pertamanya, supaya nyambung, sehingga bisa mendapatkan informasinya secara menyeluruh. Di video sebelumnya, sudah diceritakan bahwa bagaimana Singapura itu berkembang dari yang awalnya hanya dihuni oleh bajak laut, hingga dilirik oleh Inggris sampai akhirnya terjadi kesepakatan kerjasama atas pengelolaan Singapura antara Kesultanan Johor dengan Inggris yang diwakili oleh Raffles, yaitu pada tahun 1819. Nah, segera setelah terjadi kesepakatan antara Sultan Johor, maka Raffles pun kembali ke Bengkulu dan menugaskan Mayor William Farquhar dengan pasukannya dan peralatan perang untuk memimpin pembangunan dan pengelolaan pemukiman baru tersebut dengan jabatan presiden. Tentu, hal membangun sebuah pelabuhan niaga dari nol sebenarnya adalah sebuah tantangan yang berat. Bayangkan, Farquhar hanya menerima dana yang tidak banyak, sementara ia dilarang untuk memungut pajak pelabuhan untuk meningkatkan pendapatan lantaran Raffles sudah memutuskan bahwa Singapura itu akan menjadi pelabuhan yang bebas pajak. Farquhar pun kemudian mengundang pendatang-pendatang untuk datang ke Singapura, dan ia menempatkan seorang petugas di Pulau St. John's, yaitu pulau kecil terletak di selatan Singapura, untuk mengundang kapal-kapal yang melintas supaya singgah ke Singapura. Nah, setelah diadakan promo-promo tuh, berita tentang pelabuhan bebas biaya yang baru dengan cepat menyebar ke seluruh kepulauan seantero Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Bugis, Cina, dan Arab kemudian berdatangan ke pulau tersebut. Ternyata, dalam tahun pertama beroperasi, volume perdagangan yang melalui Singapura telah meningkat hingga ratusan dolar. Populasi penduduknya pun telah meningkat hingga mencapai sekitar 5.000 orang. Pada tahun 1821, volume perdagangan telah mencapai nilai jutaan dolar, dan pada tahun 1825, populasi telah menembus angka 10.000 orang, dan volume perdagangan senilai puluhan juta dolar, sehingga rekor Singapura ini melampaui Pelabuhan Penang yang lebih dulu berdiri. Kemudian, Raffles baru kembali ke Singapura pada tahun 1822. Wah, harusnya setelah datang ke sana senang dong karena Singapura sudah berkembang pesat, dan pastinya seharusnya mengapresiasi Farquhar. Namun, ternyata Raffles mengkritik kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Farquhar, terlepas dari kesusahan yang telah disebutkan tadi. Ternyata, sebelum Raffles meninggalkan Singapura, dia memberikan instruksi kepada William Farquhar tentang bagaimana mengatur Singapura. Dalam prakteknya, Farquhar tidak mengikuti dengan cermat instruksi yang dia berikan, dan beberapa instruksi diabaikan, sehingga kota itu tumbuh dan berkembang secara sembarangan. Misalnya, pedagang itu dapat membuat toko di kawasan pemerintah, lalu penduduk pun itu bisa memberikan rumah atau bangunan di tepi sungai, atau di area yang tidak seharusnya ada bangunan. Atau dengan kata lain,
kota-kotanya semerawut. Bahkan, dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan, Farquhar telah melakukan penjualan lisensi perjudian dan perdagangan opium yang dipandang Raffles sebagai penyebab penyakit sosial yang berbahaya di masyarakat. Kedua komunitas inilah yang membuat munculnya kriminalisme, termasuk datangnya bajak-bajak laut dari Cina dan Filipina, selain Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Bahkan, juga terdapat pasar budak. Terkejut dengan kacaunya situasi di Singapura tersebut, Raffles segera membentuk komite yang bertugas untuk menyusun draft kebijakan baru dan mengorganisir Singapura dalam pembagian berdasarkan fungsi dan kelompok etnis. Hari ini, jejak-jejak pembagian tersebut masih bisa dijumpai di kota tua Singapura, seperti di daerah perkantoran, pemerintahan, kampung India, Cina, hingga Muslim. Nah, akibatnya, Farquhar tidak menerima kebijakan baru dari Raffles tersebut. Kemudian, Raffles pun memecat dan meminta Farquhar untuk pergi dari Singapura. Farquhar pun menolak pemecatan itu dan menuntut Raffles atas tindakan yang menurutnya sewenang-wenang. Dan konflik ini berlanjut hingga kepergian Raffles dari Singapura pada Oktober 1823 dan tidak pernah kembali lagi hingga wafat di usia 44 tahun pada 1876. Sedangkan Farquhar baru pergi meninggalkan kota Singapura pada 28 Desember 1823 dan menetap di Inggris hingga pensiun dengan pangkat terakhir yaitu Mayor Jenderal dan wafat di Skotlandia pada tahun 1839. Jabatan pemimpin Singapura diisi oleh John Crawford, seorang administrator yang efisien dan hemat dengan nama jabatan baru gubernur. Pada 7 Juni 1823, John Crawford menandatangani perjanjian kedua dengan Sultan Temenggung yang memperluas kekuasaan Inggris ke hampir seluruh pulau. Sultan Temenggung menukar hak-hak administrasi mereka di pulau tersebut, termasuk pemungutan pajak pelabuhan dengan tunjangan bulanan seumur hidup, masing-masing yang nilainya diestimasikan sebesar $1.500 dan $800. Perjanjian ini menyebabkan pulau tersebut masuk jurisdiksi hukum Inggris dengan ketentuan yang akan tetap memperhitungkan budaya, tradisi, dan agama orang Melayu. Akhirnya, pada tahun 1824, maka Singapura diserahkan selama-lamanya kepada Inggris oleh Sultan Johor. Ini adalah awal mula Singapura lahir menjadi kota modern di bawah pengelolaan East India Company yang bertanggung jawab pada Kerajaan Britania Raya. Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun semakin besar. Kebijakan perdagangan bebas pulau itu menarik pedagang dari seluruh Asia dan dari jauh seperti Amerika dan Timur Tengah. Ditambah dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan munculnya telegraf dan kapal uap, peran Singapura sebagai pusat perdagangan begitu penting dan menjadi jembatan antara timur dan barat. Bayangkan, negara yang awalnya hanya terdiri dari 150 kakak pada tahun 1819, kemudian pada tahun 1860 berkembang memiliki populasi yang tumbuh menjadi 80.792 orang dan sebagian besar penduduknya merupakan etnis Cina, India, dan Melayu. Kemudian, sejalan dengan waktu dan kebutuhan, maka Inggris mengkelompokkan Singapura termasuk ke dalam wilayah administratif bernama Strait Settlements atau negeri-negeri selat bersama dengan Penang dan Melaka. Ketiga negara ini termasuk dari wilayah jajahan Britania. Namun, perdamaian dan kemakmuran negara tidak bertahan lama dan mengalami pukulan telak selama Perang Dunia Kedua ketika diserang oleh pesawat Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Setelah dianggap sebagai benteng yang tidak dapat tembus, Singapura jatuh di bawah invasi Jepang pada tanggal 15 Februari 1942. Wilayah Singapura pun diserahkan kepada Dai Nippon yang segera mengubahnya menjadi Shonan-to atau cahaya dari Pulau Selatan dalam bahasa Jepang. Singapura akhirnya pun diduduki oleh Jepang selama 3,5 tahun ke depan, di mana telah terjadi penindasan yang hebat dan korban jiwa yang sangat besar. Kemudian, pada tanggal 12 September 1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris lantaran Jepang yang gantian kalah dalam rangkaian Perang Dunia Kedua itu. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, pulau itu diserahkan kepada administrasi militer Inggris yang tetap berkuasa sampai dibubarkannya pemukiman selat pada tahun 1946. Pada bulan Maret 1946, Singapura menjadi koloni mahkota, semacam daerah istimewa dari jajahan Inggris.
Namun, setelah penduduk mengalami penjajahan Jepang, maka kredibilitas Inggris sebagai penguasa yang sempurna di mata penduduk lokal telah hancur. Inggris dianggap gagal untuk mempertahankan Singapura. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebangkitan politik di antara penduduk lokal dan munculnya sentimen anti-kolonial dan nasionalis yang dilambangkan dengan slogan merdeka atau kemerdekaan dalam bahasa Melayu. Dampak bertumbuhnya jiwa nasionalisme mengarah pada pemerintahan mandiri dan terbentuknya partai politik pada tahun 1954. Salah satunya adalah Front Buruh yang dipimpin oleh David Marshall yang menyerukan kemerdekaan dan merger dengan Malaya. Pada tahun yang sama, People Action Party atau PAP didirikan di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, seorang pengacara lulusan Cambridge. PAP juga berkampanye untuk mengakhiri kolonialisme dan merger dengan Malaya. Gerakan-gerakan ideologis juga muncul di masyarakat, termasuk ideologis komunis, di mana hal ini membuat khawatir beberapa pihak termasuk Inggris. Pada tahun 1955, diadakan pemilihan umum pertama yang dimenangkan oleh tokoh pro-kemerdekaan yaitu David Marshall. Setelah pemilihan majelis legislatif pada tahun 1995, pemerintah koalisi dibentuk dengan Marshall sebagai menteri utama. Kemudian, Marshall meminta kemerdekaan secara penuh dari Britania dengan menghadap langsung ke London. Namun, permintaan itu ditolak. Kegagalan tersebut membuat David Marshall terpaksa mundurkan diri. Sebagai hasil dari pembicaraan lebih lanjut dengan London, Inggris terus mengontrol pertahanan dan urusan luar negeri. Namun, Singapura ditingkatkan statusnya menjadi negara bagian dengan dipimpin oleh Perdana Menteri, sehingga mempunyai otonomi. Dan pemilu yang diadakan pada Mei 1959 dimenangkan oleh PAP dan Lee Kuan Yew dilantik sebagai Perdana Menteri pertama di Singapura. Namun, banyak rakyat merasakan bahwa pemerintahan otonomi di Singapura tidak berjalan secara optimal karena Britania terkesan mengabaikan negara taklukannya itu. Hingga akhirnya Singapura memutuskan untuk lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia bersama dengan bekas wilayah Inggris lainnya di Pulau Kalimantan, yaitu Sabah dan Sarawak, sejak 31 Agustus 1963. Belum setahun bergabung dengan Federasi Malaysia, banyak gesekan melanda Singapura dan Malaysia, baik di sisi etnis maupun politik. Parlemen Malaysia pun bersidang untuk memutuskan masa depan negeri Singapura, yaitu untuk dipertahankan atau disingkirkan. Hasil sidang menetapkan seluruh anggota dewan sepakat untuk mendapat Singapura. Tidak ada pilihan bagi negeri Singapura selain memulai hidup mandiri. Sehingga pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi berdaulat dan merupakan satu-satunya negara merdeka bukan atas keinginan sendiri. Setelah berpisah dari Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura terpaksa menerima tantangan untuk membentuk bangsa yang mampu bertahan di sebuah pulau kecil dengan sedikit sumber daya. Pertahanan dan keamanan Singapura pun juga menghadapi tantangan di mana sempat berkonfrontasi dengan Indonesia karena adanya peristiwa pemboman McDonald di Singapura oleh tentara Indonesia. Pada tahun 1967, Singapura bergabung dengan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dalam membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu ASEAN, dengan tujuan untuk mempromosikan stabilitas kawasan, pembangunan ekonomi, dan pertukaran budaya. Pada tahun 1968, Inggris mengumumkan keputusannya untuk menarik diri secara total dari pangkalan militernya di Singapura dalam waktu 3 tahun. Ini menjadi berita yang serius karena berdampak dengan perekonomian yang tidak stabil. Pemerintah yang dikuasai PAP segera mengesahkan peraturan yang begitu strategis seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih ketat dan demikian membantu mengatasi reputasi negara atas seringnya perselisihan dan pemogokan buruh. Pada tahun 1970, Singapura telah mencapai status sebagai pemimpin dunia dalam pengiriman, transportasi udara, dan penyelundupan minyak. Singapura tidak lagi bergantung pada semenanjung Malaysia untuk kemampuan ekonominya. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan, sehingga disebut salah satu dari 4 harimau kemakmuran ekonomi Asia. Industri padat karya dipindahkan ke negara-negara ASEAN lainnya dan digantikan oleh industri dan layanan teknologi tinggi. PAP mengembangkan pemerintahan yang stabil dan bebas korupsi yang ditandai dengan perencanaan pembangunan pusat yang kuat dan kebijakan sosial.
Terlepas dari tindakan yang membatasi kebebasan dan terkadang praktek pemerintah otoriter didominasi satu partai, PAP dapat membawa Singapura dalam ekonomi global. Bahkan, krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 bukanlah kemunduran besar bagi Singapura seperti halnya negara-negara Asia lainnya yang hampir kolaps. Kemerosotan ekonomi regional memang membawa tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi ke Singapura, tetapi tidak ada masalah yang serius. Kini, si anak terbuang bernama Singapura justru tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Ia melebihi saudara-saudara tuanya di kawasan Asia Tenggara yang beberapa di antaranya memiliki wilayah yang jauh lebih besar, tapi tanpa daya dalam bidang ekonomi maupun politik. Nah, sampai di sini dulu untuk sejarah Singapura. Bagaimana pendapat kalian tentang Singapura yang didepak oleh Malaysia? Coba komen di bawah ya. Bila kalian ada ide pembahasan lain dan saran, maka bisa kasih komen di bawah ini. Akhir kata, bila kamu suka, silakan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, supaya channel ini bisa terus berkembang. Serta klik lonceng, supaya kamu bisa terus mendapatkan update terbaru dari kami. Sekian dari saya, Agent 08, stay dark and cool.